Eh, Mata itu kan identik dengan melihat ya, dan melihat itu sebenarnya bukan hanya dengan mata. Di filmnya ada melihat dengan hati. Dan kalau misalnya kita tidak menggunakan mata, termasuk mata hati, sajauh aku akan datang menemanimu di alam kubur. Itu ada di Google loh. Kalau saya dari kecil sebenarnya dibesarkan dengan Islam, dengan ajaran yang lumayan ketat ya. Saya juga waktu SMP SMA juga ikut pesantren kilat gitu, dan dari kecil familiar dengan cerita siksa kubur. Salah satu pelajaran dari agama yang nggak pernah bisa dilupain karena itu sangat menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Karena kalau misalnya kita bicara soal akhirat mungkin masih lama, kita nggak tahu kapan ya. Tapi alam kubur itu bisa terjadi hari ini, bukan besok, hari ini. Kalau kita mati, kita dikubur, kita udah berhadapan dengan alam kubur. Jadi itu yang selalu mengganggu pikiran saya, dan saya diskusi ke Tia, ini gimana ya kita membawanya ke film, dan ternyata Tia juga punya pandangan yang sama. Secara tidak sadar kita selalu berpikir di belakang kepala kita selalu ada pertanyaan tentang siksa kubur kan. Jadi itu juga salah satu alasan kita memutuskan bikin siksa kubur deh bang, jadi film pertama yang benar-benar pertama dari Kamenz Pictures ya. Dan Tia wanti-wanti bang, ini harus benar-benar sesuai dengan agama ya, karena keluarga Tia lumayan strict. Jadi kalau misalnya nggak mau Tia dikeluarkan dari kartu keluarga, jadi harus benar. Makanya kita hati-hati bang. Kita ada memberikan nasihat ada, tapi kita banyak belajar dari buku, kita banyak dari ceramah. Mencari karakter yang cocok itu lumayan lama. Artinya ada beberapa yang memang dari awal kayaknya udah pasti yang main dia deh. Tapi ada beberapa yang memang ada beberapa kandidat, ini mungkin cocok, tapi kita datang, kita bicara bukan cuma soal skill, tapi juga soal seperti yang saya bilang, kerendahan hati, terus kecerdasan. Mereka adalah yang udah tersaring banget. Bisa dibilang nih proses casting untuk film siksa kubur ini salah satu yang terpanjang yang pernah kita jalani ya. Castingnya 6 bulan. Iya, selain memang karakter yang ada di filmnya itu banyak sekali, dan ya Bang Joko seperti biasa dia sangat spesifik kan, maunya seperti ini. Udah yang ini udah mirip bang, nggak mau. Gue maunya yang begini, pokoknya harus cari kayak gini. Oke bang. Oh semua rata-rata lama. Tapi ada beberapa karakter yang memang dari awal kayaknya paling cocok dia. Kalau Reza Rahadian? Kalau Reza dari awal kita udah ini kayaknya Reza, udah pasti nggak bisa klien gitu orang. Kalau Faradina dari awal kita sudah memplot dia, tapi tetap kita membuka diri. Mungkin ada yang lebih baik, ternyata enggak, memang dia paling bagus. Walaupun dari awal kita berpikir Faradina kayak cocok nih, tapi kita tetap casting orang-orang lain. Gitu. Ceritanya 3 generasi memang. Jadi karakter yang paling muda itu untuk umur 7 tahun. Kemudian ada kelompok usia 7 sampai 11 tahun itu ada banyak. Terus kelompok usia 25 sampai 32 itu banyak. Sama ceritanya kan di spoil sedikit, ceritanya di panti jompo dan di pesantren, ada 2 tempat yang paling banyak. Nah kalau lokasi syuting itu yang luar biasa, karena kita mencari lokasi syuting lamanya berapa? Setahun. Nyarinya setahun baru dapet. Di dalam teaser udah ada ya? Belum ya? Oh ada ya? Ada. Di first look ada gua gitu ya. Itu gua kita nyarinya, akhirnya kita menemukan sebuah gua yang sudah tidak fungsional selama puluhan tahun. Dibikin oleh Belanda, namanya gua Bangkok Juliana. Gua Juliana Bangkok itu di Pangandaran, di atas Pangandaran. Itu ada sebuah gua yang ketika kita masuk itu dipenuhi sama kelelawar. Jadi bawahnya itu rawa-rawa harus kita tutupin supaya bisa diinjak, dan itu dipenuhi kelelawar, dan kita dapat itu setelah mencari banyak sekali tempat di Jakarta, dan kita ada di 3 kota, di Jakarta, di Pangandaran dan Banjar. Tapi mayoritas di Jakarta, Jabodetabek. Ya. Kita mencari lokasi itu harus sesuai sama skenario. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dan nggak ada feel-nya, dan biasanya kita kalau syuting kan lama ya, kayak Pengabdi Setan rumahnya rumah yang sangat lama, terus Pengabdi Setan 2 itu juga kita nyarinya juga lama. Kita merasa bahwa lokasi tempat syuting itu harus punya karakter tersendiri. Jadi ketika kita membuat filmnya, lokasinya itu jadi karakter juga. Ada muatannya, ada sejarahnya.
yang akan terasa ketika kita hadir di situ. Apakah bulu pokoknya standarnya kalau bulu kuduk kita nggak berdiri, bukan hanya harus seram ya, tapi kayak kalau misalnya ada lokasi yang punya karakter kan dia punya cerita tersendiri gitu, nggak harus seram tapi kayak punya histori gitu. Kalau kita nggak berdiri bulu kuduk kita nggak akan berdiri. Kita bikin kuburan dan ada beberapa yang kita bangun sana. Di Kamensi aku sama Tia selalu percaya bahwa kalau kita bikin film, pemilihan shotnya itu nggak boleh mencuri perhatian, harus yang paling utama itu karakternya. Semua film seperti Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan 2, itu semua kalau kita lihat kameranya kan nggak yang terbang-terbang drone apa segala macam. Betul-betul kita buat yang paling utama adalah karakternya. Jadi kamera itu mengikuti karakter, bukan sebaliknya. Terus tadi juga sempat disebut audio ya, soundnya itu juga bukan sekedar ada soundnya yang keras. Kadang-kadang kalau misalnya film horor kan kita kaget, bukan takut ya. Tapi setelah itu ya udah dikagetin. Tapi kita kepingin terasa dalam hati. Gitu. Makanya aku sama Tia berpikir gimana supaya tata suara di film Sisa Kubur ini bisa dinikmati semua orang. Jadi bukan terbatas di satu jenis sinema aja, tapi di semua sinema terasa rata. Nggak harus yang paling mahal, ada kan bioskop paling mahal. Tapi kita mau di semua bioskop orang bisa merasakan. Jadi hati-hati banget dibikin bagaimana mixing soundnya itu bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di bioskop ini. Biasanya kalau kita bikin poster dimulai dari bedah skrip. Jadi aku bersama dengan poster designer, skripnya aku kasih ke dia. Jadi bukan sekedar suruh bikin ini, enggak, tapi dia harus tahu skenario-nya nanti. Dia akan come up with beberapa ide, aku juga come up dengan beberapa ide dan kita diskusikan mana yang paling merepresentasikan cerita dari film. Enggak ada. Kita kebetulan didukung sama tim yang di balik layarnya juga semuanya yang udah canggih-canggih. Yeah. Jadi sejauh ini sih selalu aman, lancar, tertib semuanya. Pemainnya juga disiplin banget, datang beberapa jam sebelum dimulai. Mereka bahkan di beberapa lokasi mereka memang ingin merasakan vibe-nya, mereka tinggal di situ. Mulai syutingnya kapan sih? Syutingnya Agustus tahun lalu. Totalnya syuting days-nya 30 hari, tapi syuting rentang waktunya itu hampir 2,5 bulan. Saya jujur, saya nggak pernah merasa itu adalah sebuah effort atau sesuatu yang sangat spesial. Buat saya itu hal yang wajar dilakukan oleh seorang pemain ingin punya momen, ingin berdiskusi sama sutradaranya. Saya justru bersyukur bahwa saya punya sutradara yang open untuk bisa berdiskusi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada effort yang kesannya gimana gitu. Of course saya appreciate lah kalau itu menjadi pandangannya, tapi saya rasa yang saya lakukan sebenarnya hal yang biasa dilakukan oleh banyak aktor lainnya juga. Enggak sama sekali, karena memang menurut saya itu justru tugas saya untuk bisa mempresentasikan kira-kira dalam sudut pandang saya karakter Adil ini akan saya bawakan dengan cara seperti apa ya, berdasarkan briefnya Bang Joko tentunya. Saya menawarkan oke, Bang, ini saya udah tahu garis besarnya seperti apa, backgroundnya kayak gimana. Kayaknya untuk add some points gitu ya ke karakter ini, boleh nggak saya begini. Ya ketika itu semua di-approve sama Bang Joko, ya udah tugas saya selesai untuk sampai tahapan itu dan saya bisa langsung mulai syuting gitu aja. Oh my god. 2007 ada? I think ya 2007-2008 ya. Berarti baru comeback lagi sekarang, mungkin karena salah satunya Joko Anwar juga ya. Iyalah, ya kan saya jadi saya tuh justru tahunya tuh dari teman-teman manajer saya tuh menyampaikan ada video artikel dari teman-teman wartawan di mana ternyata waktu itu ada yang menanya kepada saya, kenapa kok Reza di tengah tren film horor ini tahun-tahun yang lalu ya, kok nggak ikut main film horor gitu. Saya tuh menjawab secara spontan, well kalau saya udah melihat film-film horor seperti Pengabdi Setan, saya rasa itu jadi benchmark horor Indonesia gitu ya, itu kan elevate banget tuh. Jadi if it's not Joko, saya nggak ngerti, saya berani mau main sama siapa gitu ya, saya juga belum kepikiran gitu. Tapi if it's Joko and if I like the script, ya udah pasti saya mau gitu. Dan ternyata kesempatan itu datang. Saya pertama kali Bang Joko WhatsApp saya ngomongin, aku ada karakter menarik buat kamu nih. Nah apa gitu, begini, dikirim skenario-nya, singkat cerita saya bilang, oh this is a very very good story and character. Ya udahlah. Sampai ke horor soal Reza Rahadian berarti ya? Iya bisa dibilang begitu. Ya. Gila lagi dia. Nah itu yang mungkin gila yang boleh di-sharing tuh apa? Mungkin ada perubahan fisik She's juga amazing. Harus enggak sih, ini sebenarnya lebih ke perang batin aku sendiri. Jadi jujur aku tuh pas awal-awal tahu untuk
main di film ini dan kapannya gitu. Aku tuh kayak am I capable gitu, sampai seperti itu. Karena ini tuh kan aku sebenarnya udah lama juga baru balik lagi ke film, dan begitu main film panjang yang didirect oleh seorang Joko Anwar dengan karakter yang super kompleks banget, kayak gue harus mulai dari mana ya, seperti itu. Karena aku kan sempat vakum agak lama ya, ada sekitar 3 tahunan karena waktu itu nikah, punya anak, dan akhirnya ya kalau dibilang memang tidak ada di ikut andil di dalam perfilman selama 3 tahun itu, ya memang iya. Jadi begitu aku balik dengan langsung dang main di filmnya Joko Anwar, aku kayak ada kayak down sedikit, aku bisa nggak ya mainkan ini. Oh, tapi dia keren. thank you. Tapi aku dapat support yang sangat besar dari Jokonya sendiri yang udah enggak, kalau bukan kamu ini gak ada lagi yang mainin. Jadi aku kayak nggak bisa, berarti gue harus memberikan yang benar-benar terbaik untuk ini, demi gue dan demi Abang Joko dan demi orang-orang yang udah benar-benar ngedukung seorang Farah untuk main di film ini. Itu dia. Cuma ya balik lagi karena banyak banget dukungan yang datang dari abang sendiri, dari pemain-pemain lain, dari support system yang di rumah, suami juga nggak just do it, just go for it gitu. Jadi kayak oke, gue harus lewatin ini semua gitu sih. Jadi ya emang ya udah, ya alhamdulillah sih akhirnya bisa sedikit-sedikit. Dan juga abang itu adalah abang itu apa ya, director yang sangat mengayomi banget pemain-pemainnya sih. Jadi apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita ragukan, dia pasti bisa jawab dengan pemikirannya dia. Jadi kayak oke, oh jadi gini ya Pak gitu. Jadi diskusi yang menarik banget sebenarnya sama Joko Anwar dalam sebuah film dan sebuah proyek bareng sama dia itu. Jadi ya nggak ada yang diragukan lagi deh. Sorry? Tantangan terbesar yang saat Tantangannya kami ini kan bermain bersama para legenda sinema Indonesia ya. Itu berat jujur aja gitu, apalagi Om Slamet dengan rekam jejaknya, Bu Christine apalagi gitu, Bu Nini gitu, Mas Eki dan lain-lain. Saya rasa berhadapan dengan mereka juga itu aja udah satu beban tersendiri gitu. Kemudian situasi, emosi karakter yang kami berdua mainkan ini juga kompleksitasnya tuh luar biasa gitu, naik turunnya itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Kalau soal lokasi dan lain-lain, saya rasa nggak ada yang tiba-tiba memberatkan kami gitu. Saking propernya produksinya gitu, sebenarnya secara sistem, secara set lokasi itu nggak ada yang membuat kita jadi kesulitan berakting di set, itu nggak ada sama sekali. Semuanya proper, well managed, jam kerja kami juga jelas gitu. Dan kita seperti sehat banget syutingnya. Ya. Banget di dalam proyek ini. Tapi mungkin ada tambahan sih, kalau aku dari segi ceritanya sendiri itu tuh once nanti kalian nonton pasti kalian akan mengiyakan. Sebenarnya apakah? Ya. Apakah tantangannya? Oh itu maksudnya gitu. Gitu. Tapi dari segi ceritanya ya, karena yang benar-benar tuh jadi big question bagi diri aku sendiri sih. Tapi akhirnya ada perubahan. Boleh, harus dilihat filmnya itu ya. Gak boleh spill dikit. Ya looknya aja kan udah kelihatan di teaser ya, berbeda gitu ya. Wah, iya, benar. Ya saya rasa hampir tiap-tiap karakter mengalami transformasinya masing-masing, baik Farah, Bu Christine, Om Slamet, dan cast-cast yang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman media nanti akan bisa menilai juga gitu, melihat oh iya ya, si A, si B, si C ini transformasinya kelihatan banget, tiba-tiba looknya jadi begini, jadi begitu gitu. Dan kalau bisa sih jangan sampai melihat seorang Reza atau seorang Farah di dalam karakter itu, ya itu memang seorang Sita dan seorang Adil yang ada di dalam film itu. Nggak diminta harus, tapi ya kami mencocokkan aja sama kebutuhan karakter nih. Kayaknya kalau terlalu fit amat juga kayaknya nggak pas gitu ya. Yang terbaik kami bisa lakukan. A movie with a good value aja kalau menurut saya. Ini adalah sebuah film dengan value yang amat sangat tinggi, sangat amat bermakna buat saya pribadi. Saya rasa saya nggak bisa preachy juga gitu ya tentang unsur religiusitas yang ada di film ini gitu. Bahwa ini adalah sebuah film horor, religi. Semua orang yang menonton nantinya akan punya kesan yang berbeda-beda pastinya, akan punya pemaknaan yang berbeda-beda terhadap hidupnya masing-masing, begitu pun dengan kami berdua. Tapi secara spesifik kalau saya rasa saya nggak bisa dan itu ruang privat saya gitu ya, yang tidak ingin saya bahas ketika saya membahas mengenai nilai-nilai religius yang saya dapat dari film ini, apa dampaknya gitu. Kayaknya saya juga berat untuk sharing itu, terlalu panjang. Mungkin nanti kalian bisa bisa nonton langsung dan bisa merasakannya sendiri dan bisa mengartikannya buat
diri sendiri sih. Tapi high value jawaban saya. Oh, pertanyaannya takut atau tidak dengan siksa kubur? Ya, Saya maksudnya rasa tadi everybody would be so terrified gitu ya. Semua orang pasti akan punya concern dengan yang percaya. Saya nggak ngitung secara spesifik, tapi ya kayaknya memang pada saat syuting itu berat saya tidak seperti sekarang tentunya. Apa pola Nggak juga ada niatan mengurangi makan sih waktu itu, tapi emang pas aja. Pas makannya pas lagi sedikit porsinya, nggak disengaja-sengajain gitu, cuman emang pas. Kayaknya badannya emang harus agak lebih ringkih sedikit lah terlihatnya gitu, nggak terlalu buff lah. Udah. Saya udah gain 4 kilo. Ini tuh emang pertama kali tadi yang saya bilang, film panjang butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk tidak di rumah. Berarti kalau dukungan suami tadi dia udah besar soalnya, gue juga nih bantuin nih. Karena emang kebetulan waktu pas aku pergi ya yang jaga di rumah dia. Terus kan memang sempat ada di luar kota juga, jadi ya udah mau nggak mau ya suami memang yang ngurus semua di rumah, dan ya full support banget. Jadi tapi menurut aku ya itu memang kerjasama antar keluarga aja ya, antara suami dan istri, saling mendukung satu sama lain. Dia bekerja, saya yang jaga rumah, saya bekerja, dia yang jaga rumah, karena memang kan tanggung jawab berdua, bukan saya aja atau dia aja gitu. Jadi kita saling komunikasi untuk melakukan yang terbaik buat keluarga aja.